Halo, selamat datang di ulasan kita kali ini. Oke, hari ini kita bakal membahas sebuah kisah nyata yang super menarik. Tokoh kita kali ini bukan cuma sosok yang luar biasa, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, warisannya tentang humor dan keadilan sosial nyatanya mampu menjembatani era abad ke-18 dengan dunia modern kita sekarang. Tema ulasan kita hari ini fokus pada Santo Crispinus dari Viterbo. Nah, kalau Anda selama ini berpikir sejarah orang kudus itu kaku dan membosankan, bersiaplah buat terkejut. Coba tebak, tahukah Anda siapa tokoh pertama yang diangkat menjadi santo oleh Paus Yohanes Paulus II? Pasti banyak yang mengira jawabannya adalah seorang teolog hebat, pendiri ordo besar, atau mungkin mantan paus. Padahal sama sekali bukan. Sosok pertama yang dikanonisasi oleh beliau justru seorang biarawan kapusin asal Italia yang sangat rendah hati, suka banget bercanda, dan bahkan santai saja menyebut dirinya sendiri sebagai seekor keledai. Yap, dialah Crispinus dari Viterbo. Untuk ulasan hari ini, ada 6 poin utama yang bakal kita lewati bersama. Mulai dari siapa sebenarnya Santo Crispinus, panggilannya sebagai pembuat sepatu, julukan unik keledai kapusin, mujizat dan keadilan sosial yang dia perjuangkan, jiwa humornya yang khas, sampai pada warisan abadinya di masa kini. Yuk kita mulai? Bagian pertama, siapa sih sebenarnya Santos Crispinus ini? Sebelum dikenal dunia sebagai Santo Crispinus, nama aslinya adalah Pietro Fioretti. Nah, tahun 1982 ini jadi momen yang sangat krusial. Tepat pada tanggal 20 Juni 1982, Paus Yohanes Paulus II mengukir sejarah dengan mengkanonisasi Crispinus. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih seorang biarawan dari abad ke-18 baru mendapat penghormatan tertinggi ini di era modern? Jawabannya simpel, karena kisah dan teladan hidupnya sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Kalau kita lihat lini masanya, perjalanan Crispinus ini panjang banget. Dia lahir di tahun 1668, mengabdi selama puluhan tahun, dan wafat di tahun 1750. Proses untuk diakui oleh gereja pun butuh waktu yang nggak sebentar. Dia dibeatifikasi tahun 1806 dan baru dikanonisasi pada tahun 1982. Rentang waktu dari 1668 hingga 1982 ini jadi bukti nyata bahwa cerita hidupnya nggak pernah lekang oleh waktu. Masuk ke bagian kedua, panggilan sang pembuat sepatu. Masa kecil Pietro itu jauh banget dari kata muda. Dia lahir di Viterbo dalam keluarga yang sangat miskin. Ujian berat datang waktu dia baru umur 5 tahun. Ayahnya yang bernama Ubaldo meninggal dunia. Setelah itu, ibunya, Marzia, membawa Pietro ke tempat peziarahan dan mempersembahkannya kepada perawan Maria. Sang ibu bilang kalau Maria sekarang adalah ibunya, dan sejak saat itu, sepanjang hidupnya Pietro selalu memanggil Maria dengan sebutan kesayangan, Moma. Pamannya, Franciscus, kemudian membantu membiayai sekolahnya di lembaga pendidikan Katolik Yesuit. Sebagai gantinya, Pietro harus belajar dan bekerja keras sebagai pembuat sepatu. Oh ya, karena dia anak yang sangat soleh, orang-orang sekota sampai menjulukinya Il Santarello, alias Sang Santo Kecil. Tapi, disinilah letak ironi hidupnya yang lumayan bikin senyum. Di usia 25 tahun, Pietro masuk Ordo Kapusin dan mengambil nama Crispinus. Kenapa Crispinus? Karena secara historis itu adalah nama santo pelindung para pembuat sepatu. Tapi coba tebak, selama 57 tahun pengabdiannya sebagai biarawan kapusin, dia nggak pernah sekalipun ditugaskan untuk bikin sepatu. Menarik banget kan? Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Keledai kapusin yang melayani. Niat baik untuk melayani Tuhan itu ternyata nggak selalu disambut karpet merah loh. Waktu awal masuk biara, Crispinus sempat ditolak sama magister novis atau pimpinan masa percobaan. Kenapa? Karena badannya itu kurus dan lemah banget, jadi dianggap nggak akan kuat bertahan. Beruntung, pimpinan wilayahnya tetap mau menerima Crispinus. Nah, untuk menguji kerendahan hatinya, Crispinus dikasih berbagai pekerjaan fisik yang berat secara berturut-turut. Mulai dari jadi tukang masak, merawat orang sakit, jadi penjaga kebun buah, sampai harus keliling jadi pengumpul derma. Dan luar biasanya, dia menerima semua tugas itu tanpa mengeluh sedikit. Alih-alih merasa direndahkan dengan tugas-tugas berat tadi, Crispinus malah dengan ceria menjuluki dirinya sendiri sebagai keledai kapusin. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kuda beban yang bertugas melayani saudara-saudaranya. Ketaatan dan ketabahannya itu benar-benar level atas. Dia selalu menjalankan pekerjaan yang bikin keringatan itu dengan senyuman dan gak pernah lupa menyelipkan doa buat Bunda Maria. Bagian keempat, mujizat dan keadilan sosial. Nah, di bagian ini kita bakal melihat gimana dedikasi Crispinus berubah jadi sebuah gerakan sosial yang jauh melampaui batas tembok biara.
Buat ukuran orang yang hidup di abad ke-18, inisiatif sosialnya tuh sangat berani dan progresif banget loh. Bayangkan saja, dia nekat menyembuhkan banyak orang di tengah kepanikan akibat epidemi mematikan. Tiap hari dia rajin mengunjungi penjara, berdebat sama penjaga buat memastikan martabat para tahanan tetap dihargai, sambil membawakan mereka roti, kacang, dan tembakau. Gak cuma itu, dia juga mendampingi ibu-ibu yang hamil di luar nikah dan menyelamatkan bayi-bayi telantar dengan menitipkan mereka di bawah perlindungan Maria Bintang Samudra. Bahkan nih, dia nggak segan-segan menegur para pedagang buat ngasih hak pekerja yang adil dan menuntut pemutihan utang buat orang-orang miskin. Ini baru namanya advokasi keadilan sosial yang sesungguhnya. Keberaniannya ini makin kelihatan waktu wabah penyakit mematikan menyerang daerah Farnese, Galese, dan Bracciano. Pimpinannya sempat ragu mengirim dia ke sana karena takut dia ketularan. Tapi apa yang terjadi? Crispinus justru mengajukan diri. Dia mengeluarkan sebuah kutipan yang luar biasa. Dia bilang, "Saya memiliki tindakan pencegahan luar biasa yang diciptakan Santo Fransiskus, yaitu ketaatan." Dia yakin banget kalau taat pada tugas pelayanannya itu adalah tameng perlindungan terbaiknya. Dan terbukti, dia berhasil menyembuhkan satu komunitas penuh, lalu pulang dalam keadaan benar-benar sehat. Lanjut ke bagian kelima, Santo berjiwa humor. Di balik semua kerja keras dan advokasi sosialnya, Crispinus punya satu senjata rahasia yang ampuh banget, yaitu selera humornya. Dia pernah nyeletuk sebuah kalimat yang akhirnya jadi sangat ikonik. Orang tidak bisa masuk surga dengan taksi. Ya tentu aja ini merujuk pada alat transportasi di zaman itu ya. Dia sengaja pakai humor cerdas ini buat mengingatkan orang-orang. Maknanya dalam banget loh, nggak ada yang namanya jalan pintas ke surga. Kita nggak bisa cuma duduk santai dan membayar buat sampai ke sana. Butuh usaha nyata, pelayanan, dan kerja keras. Makanya dia juga sering banget bilang kalau surga itu bukan untuk pemalas. Dan yang bikin dia makin spesial, dia melayani bukan karena takut ancaman neraka, tapi murni karena cinta. Dia pernah bilang, marilah kita mencintai Tuhan karena dia pantas dicintai. Kutipan ini benar-benar jadi pondasi semua perbuatannya. Energi positifnya itu gampang banget menular. Gak heran kalau orang-orang terpelajar, bangsawan, sampai Paus Clemens XI sering mencari dia cuma buat minta nasihat atau sekedar bisa tertawa bareng. Dia bisa menyelesaikan konflik rumit cuma modal humor hangatnya doang. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, warisan abadi Sang Santo. Lalu, gimana pria sehebat ini meninggalkan jejak yang bertahan sampai ratusan tahun? Pada musim dingin tahun 1747, Crispinus jatuh sakit dan akhirnya wafat karena radang paru-paru di Roma pada tanggal 19 Mei 1750. Waktu itu usianya 82 tahun. Tapi cerita tentang kesucian dan kepedulian sosialnya terus bergema. Sampai-sampai berabad-abad kemudian hal ini menarik perhatian gereja modern. Makanya, Paus Yohanes Paulus II memilih dia sebagai orang pertama yang dikanonisasi selama masa kepausannya. Paus sadar betul kalau dunia modern kita ini butuh banget teladan seperti Crispinus. Sampai hari ini, jasadnya masih utuh dan dihormati di sebuah biara Kapusin di rumah. Tapi jangan salah, warisan dan ajarannya nggak cuma berhenti di perbatasan Italia. Spiritualitasnya yang merangkul semua kalangan sudah melintasi berbagai samudra, bahkan sampai ke tanah air kita, Indonesia. Dampak nyata dari seorang Santo Crispinus masih terasa banget sampai detik ini. Secara global, hari peringatannya dirayakan tiap tanggal 19 Mei. Nah, di Indonesia sendiri beliau ini sangat dihormati sama teman-teman dari Ordo OFM Kapusin. Saking dihormatinya, namanya diabadikan jadi pelindung stasi gereja di Jatiyoso yang masuk ke dalam naungan paroki Santo Padre Pio di Helvetia, Medan. Komunitas di sana, terutama orang muda Katoliknya benar-benar terus mengambil inspirasi dari sosok pekerja keras yang penuh cinta dan humor ini. Semangat Sang Santo kecil benar-benar hidup dan bernapas di komunitas lokal kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung ulasan kali ini. Sekarang, saya mau mengajak Anda buat merenung sejenak. Bagaimana Anda bisa menggunakan humor, kerendahan hati, dan pelayanan sehari-hari untuk mengangkat kaum yang terpinggirkan di komunitas Anda sendiri? Kisah Santo Crispinus ini mengingatkan kita semua, kalau buat ngasih dampak besar itu nggak harus nunggu punya jabatan atau gelar tinggi. Kadang yang kita butuhkan cuma keberanian buat jadi seekor keledai, mau memikul beban orang lain dengan senyuman, pakai humor buat menyatukan perbedaan, dan nggak pernah takut membela mereka yang kesulitan. Terima kasih sudah menemani ulasan mendalam kita kali ini. Semoga kisah Santo Crispinus bisa mengasih semangat dan inspirasi buat langkah Anda hari ini.